gimana caranya untuk mempertahankan katakanlah sumber daya manusia terbaik kita untuk bisa bertahan di lapangan, sementara tanda kutip godaan di luar kan banyak tuh Pak. Iya. Sekarang perhatian pemerintah untuk peningkatan kualitas SDM dan juga kesejahteraan pegawai sekarang sudah mulai meningkat ya. Sehingga memang minat generasi muda untuk masuk lapangan pun sekarang banyak sekali. Hanya memang ada moratorium penerimaan pegawai negeri ini yang kemudian membatasi. Ya diharapkan nanti secara bertahap Lapan bisa mendapatkan tambahan pegawai untuk bisa meningkatkan kinerja. Nah, memang terkait sebetulnya kompetisi. Kompetisi itu berkait dengan pertama dari segi kapabilitas dibentuk dari pendidikan. Dari pendidikan, kemudian pengalaman tambahan melalui training dan tentu pengalaman kerja. Nah, untuk dari segi pendidikan, Lapan sekarang mempunyai strategi penerimaan untuk pegawai inti itu minimal S1 dan umurnya dibatasi maksimal 27 tahun. Perhitungannya begini, kami sebenarnya menginginkan sebagai lembaga penelitian suatu saat nanti tenaga-tenaga peneliti itu minimal pendidikannya S3. Sehingga karena sekarang tidak mungkin langsung menerima S2, S3, itu dimulai dari penerimaan S1. Walaupun sekarang mulai dimungkinkan untuk S2 dan S3. Tapi dimulai dari penerimaan S1. Kalau umur 27 tahun diterima, kemudian nanti untuk disekolahkan lagi itu minimal pengalaman 2 tahun, berarti umur 29 itu nanti disekolahkan S2. S2 dengan masa persiapan 1 tahun itu 30. Biasanya kalau ke luar negeri biasanya ada persiapan bahasa, persiapan nanti untuk riset awal itu 1 tahun, kemudian nanti 2 tahun ambil S2 jadi 32, kemudian S3 3 tahun 35. Nah 35 itu diharapkan mereka sudah kembali, nanti ditambah dengan pengalaman training dan mungkin dengan postdoc dan sebagainya, itu diharapkan sudah lebih matang. Dalam sebut aja kurva karir seseorang, kombinasi antara kematangan intelektual, kemudian kekuatan fisik, kematangan kepribadian, itu menurut studi puncaknya di umur 35. Jadi diharapkan inilah mulai dari pemacuan karir sebagai peneliti dan prekayasa itu mulai dari itu. Jadi diharapkan jangan sampai rekrutmen itu lebih dari 27. Jadi kalau nanti dapat yang fresh graduate yang baru lulus umurnya 23, 22 tentu akan lebih cepat. Mereka umur 30-an sudah dapat doktor. Kemudian ini yang nantinya bisa memacu. Nah, daya tariknya pun sekarang sudah lebih baik dibandingkan dengan dulu. Dulu mungkin lulusan luar negeri yang S2 dan S3 ketika menjadi pegawai negeri di lembaga penelitian kemudian banyak yang kabur lagi. Karena sebetulnya insentifnya pun tidak terlalu menarik, kemudian tantangan dan fasilitasnya pun mungkin tidak seperti sekarang. Tapi sekarang ini minat untuk menjadi peneliti sekarang meningkat. Setidaknya perhatian pemerintah untuk peneliti sekarang sudah mulai meningkat. Karir peneliti itu lebih cepat naik dibandingkan dengan PNS biasa. Karena kalau peneliti yang produktif
dia cepat mencapai peningkatan angka kredit, dan itu jabatan penelitinya bisa cepat naik. Nah, kalau jabatan naik, itu berarti tunjangan penelitinya pun akan naik. Dan sekarang ditambah lagi dengan tunjangan kinerja. Nah, tunjangan kinerja ini pun bisa memacu kinerja para peneliti. Karena ya dengan meningkatkan sebut aja kinerja penelitian, produktivitasnya bisa ditingkatkan, itu jabatan penelitinya bisa cepat naik. Karirnya cepat naik, dan tentu dari segi insentif tunjangan peneliti dan tunjangan kinerjanya pun ini menambah dorongan mereka untuk bisa meningkatkan produktivitasnya.